Yo teman-teman, kali ini gue akan bahas airdropan lagi ya, dan ini butuh sedikit modal ya untuk biaya jaringan. Nah, jadi kemarin di tanggal 11 Januari 2024 di Twitter gue khususnya, gue ada ngepost, teman-teman silakan tulis di reply-nya di post tersebut. Sekarang masih gue pin sih sebenarnya ya, dimana kalian pengen project apa nih yang gue bahas dan gue buat tutorial airdropnya di YouTube gitu ya. Dan kan bisa mention projectnya supaya gue bisa cek langsung ke projectnya dan menghindari project-project scam. Dan beberapa setelah gue baca, ada yang minta kayak bahas kayak Kinza Finance, karena Kinza Finance itu DeFi yang di investasikan oleh Binance Lab. Tapi Kinza Finance ini sebenarnya udah ada YouTube-nya, udah pernah gue buat. Kalian googling aja judulnya itu cuan di Kinza Finance, invested by Binance Lab. Nah itu udah ada videonya, kan tinggal cek ya. Terus gue baca-baca lagi, katanya ada yang minta Kilo X. Nah, Kilo X ini gue udah cek, dia ini project untuk perceptual trading secara desentral. Nah, ini mungkin di next video gue akan bahas, tapi ini butuh modalnya lebih gede, lumayan daripada video yang sekarang. Karena yang Kilo X ini kalian butuh modal untuk ngebuat volume trading. Ya, itu kalau kalian mau gue bahas karena butuh modal lumayan, tulis di kolom komentar. Tapi kalau nggak ada yang tertarik ya gue nggak usah bahas karena ya baik lagi dia butuh modal gitu loh. Sama gue baca-baca lagi banyak yang mention Carve official nih ya. Nah ini akhirnya gue putuskan untuk ngebahas project Carve ini dulu karena modalnya paling kecil, nggak gratis tapi ya setidaknya murah lah karena kita cuma perlu bayar biaya jaringan. Jadi kita bahas sedikit. Jadi Carve ini adalah sebuah project dengan tagline-nya yaitu data to earn. Nah, ini baru nih sistemnya ya, data to earn. Jadi kalau kita punya data ya, kita manfaatkan, kita konekkan dengan Carve, data tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan reward berupa token. Nah, tapi untuk project Carve ini menurut gue paling cocok khusus untuk game. Khususnya teman-teman yang sering main game di Steam ya, kayak Dota 2, kayak Counter Strike 2, ya, Unturned dan lain-lain. Pokoknya semua game yang ada di Steam itu ada beberapa game yang sudah masuk ke Carve dan nanti kalian bisa dapat token Carve. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi gue akan jelasin ya, di mana kita sebagai pengguna atau user akan memberikan data kita, data dalam bermain game seperti apa. Contoh berapa lama kita main gamenya. Terus achievement apa yang sudah kita dapatkan di dalam gamenya. Ya, semakin tinggi achievementnya, semakin banyak achievementnya, maka semakin banyak reward yang kita dapatkan. Ya, dan berapa banyak game yang kita mainkan. Nah, itu juga ngaruh. Nah, di sini sistemnya adalah untuk sekarang Carve tokennya itu belum listing. Ya, si tokennya itu nantinya tickernya kemungkinan adalah Carve, itu belum listing dan kita bisa kumpulin sebuah token namanya adalah Soul. Nah, Soul ini nantinya akan ditukar menjadi Carve token. Nah, jadi sekarang masih bisa kumpulin soul-nya, cuma nggak tahu sampai kapan, yang jelas kalian masih bisa kumpulin. Nah, caranya gimana? Jadi gua akan langsung masuk ke tutorial airdrop-nya aja ya. Kalau untuk kayak tokenomics-nya dan lain-lain itu mungkin di next video kalau banyak yang tertarik sama Carve protokol ini. Jadi di sini seperti tadi gue bilang ya, dia ada conversion rate di mana kita harus akumulasi soul sebanyak mungkin yang nantinya soul tersebut akan ditukar menjadi Carve token atau ARC tickernya. Ya, ARC token ketika nanti TGE atau listing. Kapan TGE-nya? Masih coming soon. Kita belum tahu kapan gitu ya. Nah, ini ketutup ya sama gue ya. Nah, bisa lihat ya di bawah tulisannya ARC. Ya, jadi udah fix nama tokennya ARC atau Carve token. Satu soul sama dengan tanda tanya ARC. Masih coming soon. Yang jelas kita kumpulin banyak dulu soulnya. Nah, di sini gue udah ada 10.911 soul. Mungkin teman-teman yang udah garap duluan mungkin udah dapat lebih banyak ya, tapi nggak apa-apa buat yang belum masih bisa garap. Cara ngegarapnya gimana? Kalian buka website yang ada di deskripsi video ya, kalian klik linknya ya, protokol.carve, linknya ada di deskripsi video, di situ udah gue share website, terus itu ada link, kalian pencet supaya kalian nggak kena website palsu atau phishing, hati-hati ya. Terus kalian akan muncul tampilan seperti ini, data to earn soul drop. Nah, di sini tugas kalian klik login, connect ke MetaMask kalian ya, connect ke MetaMask kalian seperti ini. Nah, ini gue akan masuk dulu. Oke, nah ketika sudah masuk seperti ini, kalian akan diminta untuk membuat Carve ID.
ya, di mana Curve ID ini tuh kurang lebih SBT ya, NFT SBT yang akan merepresentasikan bahwa ya ini akun kalian, ini ID kalian, kayak gitu, dan ini wajib kalian minting gitu ya. Nah, caranya kalian klik next. Nah, terus kalian langsung next lagi, finish. Nah, di sini kalian bisa minting menggunakan Linea, kan juga bisa minting menggunakan OP BNB. Nah, saran gua kalian mintingnya pakai OP BNB karena jauh lebih murah gitu ya. Nah, untuk dapetin OP BNB gimana caranya kok? Nah, untuk dapetin OP BNB kalian bisa bridge sejumlah BNB kalian ke jaringan OP BNB. Nah, linknya akan gue taruh di deskripsi video. Di sini kalian bisa deposit sejumlah BNB mainnet kalian ke OP BNB. Nah, di sini gue saranin kalian depositnya itu $15 itu udah cukup ya. $15 dalam bentuk BNB itu udah cukup banget untuk kalian bayar gas fee dan juga kalian minting ID-nya gitu. Jadi kan tinggal masukin aja misalnya 0,1 ya atau 0, berapa sejumlah 15. Kalau ini kan 0,1 tuh $30 ya. Kan bisa masukin 0,05. Nah, kayak gitu ya. Ini minimum ya, minimum. Nah, kalau kalian udah tambahin OP BNB-nya, udah di bridge, nantinya di wallet MetaMask kalian itu di jaringan OP BNB akan nambah BNB-nya ya sebesar 0,05. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal pencet tombol mint. Nah, ini kita bayar ya. Bayarnya itu murah, 0,000518 BNB ya. Ini kurang lebih kalau dijadikan dolar itu paling hanya sekitar 6 sampai $7 lah ya. Itu ya 0,002 BNB, sorry. Nah, ini ya. Jadi kan tinggal minting aja. Nanti kalau kalian udah dapat Curve ID-nya ya, misalnya kalian udah dapat nih Curve ID-nya, kan akan diminta untuk bikin play name service. Nah, ini kalian masukin namanya, nama kalian bebas. Bisa nama alias atau nama apapun itu. Misalnya kalau gue pakai nama asli, biasanya ya gue Yunepto gitu kan. Nah, ini karena gue udah buat, jadi nggak perlu lagi. Ini kan juga bayar lagi pakai BNB-nya. Tapi harusnya ketika kan tadi sudah top up, itu udah cukup banget. Kayak gitu, ya. Nah, terus kalau kalian untuk top up-nya, oh ya, untuk top up-nya ini ke wallet yang ada di data ini ya. Jadi walletnya ada dua. Tadi kan kalian bridge itu pakai wallet eh, MetaMask kalian, gitu kan. Misalnya wallet MetaMask gua ini 552 belakangnya. Nah, ini dia sistemnya punya wallet sendiri karena dia pakai Particle Network. Caranya gimana? Kan klik top up BNB. Nah, ini akan muncul wallet address, ya kan? Nah, ini kalian copy aja. Terus di MetaMask kalian, kalian kirim OP BNB-nya. Gitu loh. Nah, kayak gini kurang lebih. Send. Masukin walletnya. Kalian masukin tadi kan 0,05. Ya kan? Kalian kirim aja 0,045. Gitu. Kalian sisain sedikit untuk gas fee. Jadi kalian kirim sebesar $13 ke wallet Particle Network-nya. Ya, kalian kirim ke sini. Baru kalian bisa minting. Sama kayak yang tadi. Dua-duanya kalian bisa minting. Ya. Oke, nah anggap kalian sudah minting keduanya. Kalian sudah punya ID, kalian juga sudah punya play name service ya, ada dua ya. Nah, kalian kalau sudah punya dua-duanya, kalian ke bawah. Nah, di sini ada 4 jaringan. Ada Ronin, ada OP BNB, ada Zkazing, ada Linea. Nah, untuk Ronin ini gasless atau gratis. Kalian bisa claim tanpa perlu bayar biaya jaringan. Tapi khusus OP BNB, Zkazing, Linea ini kalian bayar biaya jaringan. Oke, bayar biaya jaringan. Nah, untuk Zkazing sama Linea ini ngasih soul-nya itu jauh lebih besar daripada Ronin maupun OP BNB. Karena semakin besar biaya gas fee yang kita bayarkan, dia ngasih reward-nya jauh lebih besar. Kayak gitu. Ya, jadi kalian bisa deposit ETH di Linea, di Zkazing kalau kalian pengen ngeklaim karena biar dapetin soul yang lebih banyak. Kalau OP BNB ini murah banget. Paling sekali transaksi cuma 70 perak. Bener-bener murah banget 70 perak. Kalau Linea itu sekitar $0,2, Zkazing sekitar 0,1 sampai $0,2. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, tapi kalian bisa lihat mining speed gua di sini ini di atas atau lebih besar daripada kalian. Di kalian mungkin kecil banget, di gue 194 untuk Ronin. Dan untuk OP BNB 203, Linea 353. Kau kan pasti kecil banget. Nah,
gimana cara ngegedein soul-nya biar kalian bisa dapat lebih banyak. Saran gua, kalian jangan langsung klaim. Kalian klaimnya setelah menyelesaikan misi-misi yang diberikan. Nah, misinya apa aja? Di sini di bawah, kalian ada misi untuk account binding. Nah, di sini kalian binding aja account-account kalian. Kalian bikin account Steam, ya. Kalian binding. Terus kalian bikin account Twitter, ya. Kalian binding, kalian dapat tambahan 10 soul per hari. Discord 10 soul, Google, Facebook, ya, email. Nah, ini kalian masukin semua. Sama Carve Play. Nah, Carve Play ini nanti gua akan jelasin. Ini ada lagi tambahan airdropnya gitu ya. Kalian binding semua, ya. Termasuk akun sosial media dan email kalian. Nah, terus di sini ada data reward. Nah, data reward ini adalah reward yang kalian dapatkan dari menggabungkan data kalian ke protokol Carve. Nah, cara dapetin data reward gimana? Nanti gua akan jelasin di bagian Carve Play. Terus yang di bawah ada Soul Challenge. Nah, Soul Challenge ini kalian akan dapat reward tambahan soul kalau kalian menyelesaikan misi yang diberikan. Nah, saat ini misinya itu kayak kalian main di Steam selama 4 jam. Nah, kalian buka Steam, kalian download game apapun terserah mau Counter-Strike 2, mau Dota 2, kalian mainin selama 4 jam. 4 jam ini akumulasi ya dalam waktu 1 minggu. Jadi misalnya Senin kalian main 1 jam, Sabtu 1 jam, Jumat 1 jam, Kamis 1 jam, itu udah 4 jam total. Nah, kalian baru bisa klaim 300 soul. Atau dalam sehari kalian pengen main 4 jam langsung, silakan. Itu juga bisa langsung dapat 300 soul. Nah, terus kalian juga bisa invite teman kalian, ajak teman kalian akan dapat komisi 10% soul yang diklaim oleh teman-teman kalian. Kayak gitu, ya. Jadi itu cara ngegedein soul-nya. Nah, kalau kan udah kelarin untuk yang account binding sama data reward, atau enggak account binding dulu deh. Kalian udah kelarin account binding, kalian baru klaim empat-empatnya, Ronin, OPBNB, Zcasing, Linea. Kalian klaim ini semua, begitu account bindingnya udah kalian klaim semua. Nah, sekarang gue anggap kalian sudah ngeklaim, udah binding account, kalian udah klaim ini semua. Nah, gue akan ajarin kalian gimana caranya dapetin tambahan dari data reward melalui Carve Play. Nah, ini ya, selanjutnya adalah carve.io websitenya, ya, linknya juga di deskripsi video. Nah, yang ini itu cara mainnya berbeda dengan yang protokol. Kalau yang protokol tadi data to earn kita klaim-klaim, kalau yang ini kita lebih kayak menyelesaikan misi-misi yang diberikan gitu loh. Nah, di sini pertama kali kalian harus bikin akun dulu. Caranya kalian di pojok kanan atas ya, ada sign up, kalian klik aja. Lalu kalian tinggal connect ke MetaMask yang sama dengan yang tadi kalian pakai di protokolnya, di data to earn-nya gitu ya. Nah, kalau kalian udah punya tinggal klik login. Nah, contoh di sini gua akan masuk dulu ke punya gua ya, ke akun punya gua. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kalian ke bagian profile. Kalian klik pojok kanan atas sini. Terus kalian klik bagian profile. Nah, di profile ini kalian bisa ngumpulin skor sebanyak mungkin ya. Pertama kali mungkin kalian edit profile dulu ya, seperti kayak ngasih nama, terus kasih avatar kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, terus masukin bio, terus bagian account. Nah, di account ini kalian bound lagi ke berbagai akun-akun yang dibutuhkan. Sama kayak di data to earn, seperti kalian bound ke email, Discord, Xbox, Battle.net, Facebook, Reddit, Twitter, Steam, Epic Games, Google, dan YouTube. Kalau bisa, bound semuanya. Nah, cuma gue nggak tahu kenapa punya gue di Battle.net itu gue nggak bisa ngebound. Jadi teman-teman coba ya, bisa nggak kalian ngebound yang Battle.net? Anggap intinya kalian harus bound semuanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus nanti akan muncul wallet. Ini kalian bisa connect, karena tadi udah connect di awal, harusnya nggak perlu lagi. Sama profile visibility, ini kalian terserah mau nyalain atau nggak, terserah, bebas ya. Terus kita balik lagi ke profile. Nah, ketika kalian sudah bound, khususnya kayak Steam, itu harusnya kalau kalian pernah main Steam, kalian bisa generate archive token sama dapat soulbound badge ya. Contoh di sini gue pemain Left 4 Dead. Gue main Left 4 Dead 2 waktu itu di Steam dulu sering main, dan ini ada 101 achievement dan gue dapet 12 achievement yang sudah gue selesaikan. Nah, kalau kalian ada achievement, kalian klik tombol di sini, Carve, di bawah. Nah, ini ketutup gue ya, gue pindahin dulu. Nah, kurang lebih gini. Nah, di sini ada tombol Carve, ya. CARVED. Nah, ini kalian klik
carve-nya. Jadi berubah carved gitu loh. Pertamanya carve, kalian klik jadi carved. Nah, nanti dia akan nyambungin tuh semua achievement kalian. Dan ini nantinya kalau udah kelar, ini skor kalian akan bertambah. Kayak gitu. Sama, yang lain juga. Gue main Counter-Strike Global Offensive. Tapi kalau ini cuma ada satu achievement. Terus gue main Warframe. Ya, ini gue dapat 7 achievement. Unturned. Unturned ini kayak zombie-zombian. Ini ada 11. Terus apa lagi ya? Gue udah main beberapa game. Kayak Little Nightmare, Payday. Ya, nah ini kurang lebih ini yang sudah kerjasama. Terus ada beberapa game-game lainnya juga. Intinya kalian main aja sih game yang ada di Steam kayak gitu ya. Nah, terus di bawah ini ada Soulbound Badge. Nah, Soulbound Badge ini adalah NFT SBT yang bisa kalian klaim. Ketika kalian klaim, kalian akan dapat Carve Score sama kalian dapat Soul Token yang nanti bisa ditukar ke tokennya Carve gitu loh. Nah, caranya gimana? Kalau kalian punya, nanti akan muncul seperti ini, Soulbound Badge. Nah, ini kalian klik. Terus kalian di sini klik tombol carve. Kalian carve itu gratis, nggak bayar. Nanti otomatis dia akan jadi carved. Nah kayak gini, ini gue udah klaim. Gue udah klaim jadinya carved kayak gini. Ya, nah ini kalian klaim semuanya. Nah kebetulan di sini gue dapat 18 badge. Cara dapat badge-nya gimana kok? Cara dapat badge-nya ya kalian main game, kalian ada komunikasi dengan project-project Web3 yang udah gabung ke Carve. Salah satunya ini yang kebaca itu ada Yoshi. Ya, gue punya NFT Yoshi dari dulu sampai sekarang. Kayak gue udah bodo amat sih harganya gitu ya. Nah, ini ternyata dapat badge epic gitu. Jadi ini kalian bisa klaim. Nah, dia kayak gitu. Next, selanjutnya apa lagi? Bawahnya ada game. Nah, ini game kalian bisa lihat ya, gue ada main 17 game. Ini kalian bisa klik. Di sini kalian bisa dapat achievement. Nah, contoh kayak tadi, gue ada game yang gue belum mainin, misalnya MetaMerge. Ini gue ada NFT dan ada transaksi ya, tapi karena gue nggak mainin gamenya, gue nggak dapet poinnya gitu loh. Jadi intinya kayak gitu, kalian bisa cek satu persatu aja game-game yang sudah pernah kalian mainkan. Kalau kosong gimana kok? Kalau kosong berarti kalian belum mainin gamenya, belum ada gamenya di kalian kayak gitu ya. Nah ini contoh kan, gue udah main Portal 2 ya, dan gue udah dapet beberapa. Nah ini kan ada yang masih kegembok nih. Nah ini gue harus main lebih dari 20 jam untuk dapetin NFT ini. Nah ini berarti gue harus mainin gamenya sampai 20 jam gitu baru bisa dapet. Ya intinya kalian kumpulin Soulbound Badge kayak gini deh. Kalian kumpulin yang banyak. Semakin banyak Soulbound Badge kalian, semakin banyak soul yang kalian dapatkan dan skor carve kalian. Nah ini kita bisa cek ya. Apa aja yang belum gue dapat. Kalau ada gemboknya itu gue belum dapat. Contoh di sini play lebih dari 50 jam. Wah, ini luar biasa, gila banget. Main lebih 50 jam. Unlock at least one achievement ya. Dengan rarity di bawah 1%. Nah, ini gue juga belum dapat gitu ya. Nanti kayak gitu. Kalian kumpulin aja yang banyak dari bermain game ya. Game ada yang gratis, ada yang bayar, kalian cari aja di Steam. Nah, setelah kalian sudah ngumpulin badge-nya ya, yang banyak, nantinya kalian akan skornya itu naik, dan di sini di bagian protokol nanti akan muncul di bagian data reward. Kalian bisa claim soul di sini ya. Kalian bisa claim soul di sini. Nah, selain itu cara nambahin soulnya gimana lagi kok? Caranya kalian kelarin event. Event yang ada di Carve.io atau Carve Play. Kalian ke bagian event di sini, klik di atas ya. Lalu kalian ke bawah. Nah, di sini ada beberapa campaign. Kalian lihat yang rewardnya itu adalah badge, sama ada tagnya itu data to earn. Nah, ini jadi soul. Kalian klik. Nah, ini ada yang udah kelar. Ya, ada yang N. Yang N ini udah nggak bisa. Yang carved ini artinya gue udah kelarin. Udah beresin questnya. Nah, ini berarti ada lagi yang belum. Nah, ini kira-kira ini ada yang kelar 1 hari lagi. Ini yang 4 hari lagi. Contoh, ini King of Destiny Global Launch. Ini kemarin cuma kayak minting Carve ID. Ini kan udah nih, kan udah minting tadi di data to earn. Jadi harusnya bisa langsung kelarin gitu loh. Terus follow Twitter, join Discord, buka web, like, retweet, follow. Nah udah, nanti kalian tinggal claim atau carve ya. Nanti kalian klik tombol carve-nya, nanti kalian dapat badge-nya. Nah, setiap badge yang kalian dapatkan di event yang kalian kumpulkan ya, di sini kalian cari aja mana yang masih bisa digarap, mana yang udah nggak bisa ya. Kalau masih bisa digarap, kalian garap, kumpulin sebanyak mungkin.
Nah, semakin banyak, ininya ya. Nah, ini contoh yang Portal 2 gue udah kelarin yang ini gue belum. Nanti gue akan kelarin. Ini kalau nggak salah disuruh main game. Belum nggak nih? Ya, gue harus main 5 jam di Portal 2 gitu ya. Nah, intinya kayak gitu, kan main nanti kan klaim. Nah, nantinya di data reward di bagian protokol ini kan bisa dapat soul tambahan gitu loh. Ya, semakin banyak badge-nya kalian dapetin, maka di soul protokolnya itu semakin banyak yang kalian bisa kumpulkan juga. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu, tips cara ngumpulin soul sebanyak mungkin. Ya, jadi gua harap teman-teman di sini udah paham dan bisa ngumpulin soul yang banyak. Bisa juga kalian tuyulin pakai referral kalian, tapi gua nggak tahu apakah kena Sibil atau tidak, karena itu akan ngecek mungkin kayak eligible kalau kalian connect semua akun-akun yang ada kayak Steam, MetaMask, Discord, Google gitu ya. Apalagi dia kan ambil data kita kan, ambil data dalam bermain game. Nah, untuk datanya karena kita connect sosial media aman nggak kok? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Jawabannya sejauh ini yang gue baca dan gue lihat itu aman karena dia ambil datanya adalah data game yang kita mainkan, khususnya di Steam ya. Dimana contoh misalnya di Steam itu gue ada main Dota 2, nah dia akan lihat seberapa banyak atau berapa jam kita main Dota 2, achievement apa yang udah kita dapetin. Berapa banyak kita melakukan purchasing atau beli aset di Steam Dota 2 khususnya ya. Nah, data itu menurut prediksi gua secara bisnis model dari Carve Protocol, data itu akan dijual oleh developer di Carve ke para game developer lain. Nih, lu mau cari tahu bikin game yang laku apa? Nah, ini gua ada datanya nih dari pemain-pemain yang connect ke protokol gua. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia nggak jual data kayak KTP atau apa, nggak ada ya, tapi data kita bermain game. Jadi sejauh ini harusnya aman. Jadi kita dibayarnya pakai token nanti di ini konversi dia ketika sudah buka ya. Jadi kalian pantau aja sosial medianya, kalian follow Twitternya sama join komunitasnya. Linknya akan gue taruh semua di deskripsi supaya kalian dapat update terbaru kapan Carve ini nanti akan listing atau launching. Oke, paling sampai sini videonya. Semoga bermanfaat terkait Carve Protocol. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa join komunitas CryptoSes, linknya di deskripsi. Ya, paling itu ya. Sampai jumpa. Dadah.